Kadang-kadang orang itu waktu tidak punya apa-apa dekat sama Allah, tapi begitu punya macam-macam lupa. Nah, maka sabdanya Rasulullah tidak, ketika justru seorang mukmin nggak dapat apa-apa, itu sebenarnya dilindungi oleh Allah, biar tetap berada dalam naungannya Allah, tidak menjauh. Oke, biar tidak kayak orang kafir yang terjebak oleh makarnya Allah. Berdoalah agar Allah tidak membuat makar yang membuatmu jauh darinya. Allah yang bikin skenario segalanya, semoga membuatmu jatuh pada skenario yang menyenangkan, dilindungi tadi dari banyak penyakit. Orang mukmin itu mudah tertipu karena menghitung amal baiknya saja, jeleknya tidak dihitung. Seperti orang yang setiap hari bertasbih dan berzikir ribuan kali, ini seolah-olah sudah baik, tapi suka menghasut dan berkata jelek yang tidak diridhoi Allah. Katanya Ghazali, ini tertipu. Kenapa? Memelihara lisan untuk tidak berkata kotor itu lebih penting daripada membaca tasbih. Jadi kita sering terjebak yang semacam ini. Saya tiap hari itu membaca sholawat 1000 kali, tapi nanti keluar sebentar ke sana, temannya dipisu-pisui semua, dimaki-maki semua. Katanya Ghazali kebalik. Jadi menjaga mulutmu itu lebih utama daripada mengeluarkan kata-kata baik dari mulutmu, katanya Ghazali. Timbangannya tidak imbang. Cuma kita sering mengukur yang baiknya kita ini. Saya Pak, sehari itu biasanya sholat sunnahnya lengkap ditambah tahajud, kadang-kadang ada puasanya. Tapi setiap kali kamu keluar, kamu bikin gara-gara, bikin rusuh, bikin orang marah semua, nggak imbang. Dosanya itu Senin Kemis loh Pak, tidak pernah putus. Dengan itu terus disimpulkan dia orang baik, belum. Ya memang ketertipuan kita sering hanya menghitung amal baiknya saja, yang buruk-buruk tidak dihitung. Kebalik. Cuma ini untuk kita ya, dirimu sendiri masing-masing untuk muhasabah, jangan nuding orang lain. Nanti kamu nuding orang lain, kamu cuma lihat baikmu saja, jelekmu juga banyak loh. Tidak ke sini ya, nanti tawuran kamu keluar. Ke dalam dirimu sendiri-sendiri, jangan cuma ngitung baikmu saja. Jadi kalau kamu sadar bahwa baikmu tidak banyak, mungkin banyak jeleknya, kamu tidak akan ngomong jelek ke orang lain, tidak akan jadi hakim, jadi malaikat ke orang lain, karena kamu sadar baikku juga belum banyak. Yang pertama, kelompok orang kaya yang terlalu antusias. Pokoknya di mana ada kata terlalu pasti jelek. Membangun masjid, bangun sekolahan, dan hal-hal yang tampak di mata manusia, dan menganggap bahwa dengan semua itu mereka derajatnya tinggi dan diampuni oleh Allah. Ini penyakitnya kelihatan sebenarnya. Merasa benar, merasa derajatnya tinggi, itu sudah penyakit. Ada juga ketertipuan kedua ahli harta adalah pamer. Orang yang menafkahkan harta untuk fakir miskin tapi pamer, misalnya bikin perayaan, bikin apa, semua orang miskin diundang. Kemudian di sana dikasih amplop satu-satu, uang disebar biar terkenal. Dan dia senang kalau ada wah orang kaya itu setiap Ramadan nanti nyebar uang. Dia senang kalau ada yang menyebut-nyebut begitu. Nah, itu ketertipuan. Seolah-olah dengan itu dia merasa derajatnya tinggi, padahal tidak. Ada orang kaya jenis ketiga. Ini orang pelit, tidak mau keluar harta. Untuk menutupi kepelitannya, dia banyak melakukan ibadah, puasa, sholat malam, khatam Al-Quran. Pokoknya ibadah yang tidak keluar biaya. Iya.
Dia suka dengan ibadah-ibadah yang tidak keluar biaya. Kalau yang sodako, infak gitu dia tidak suka karena pelit tadi. Ini juga tertipu. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia soleh ya lewat aktivitas yang tidak keluar duit, tidak keluar biaya. Ini jenis orang tertipu. Selanjutnya ada juga orang kaya, mau dia sedekah, mau dia infak, tapi selalu dicari barang-barang sesuatu dia infakkan yang sudah tidak dia sukai. Atau kalau yang dia sukai ada pamrihnya, atau ada kepentingan tertentu. Ini juga orang tertipu. Ngasih baju temennya dicari yang sudah lama, sudah kamu bosen, sudah kamu, itu berarti nyari yang kamu tidak janjane mau kamu buang, cuma ya eman-eman daripada dibuang dikasih ke teman saja. Itu termasuk orang yang tertipu. Jadi nyari yang kualitasnya jelek. Istilah mencari menunjukkan secara sengaja memang kamu cari yang kualitasnya paling rendah untuk dikasihkan ke orang lain. Atau kualitasnya baik tapi ada pamrihnya. Apapun itu pamrihnya. Apakah status, apakah disukai orang, atau apapun itu berarti menunjukkan bahwa kalian sedang tertipu. Yang selanjutnya kelompok, kalau ini tidak cuma yang ahli harta, termasuk yang tuna harta. Saya tidak tahu ada enggak ya istilah tuna harta itu. Yang merasa hanya dengan menghadiri masjid zikir atau mendengarkan nasihat itu sudah cukup. Amal itu belakangan saja. Amal itu kan duniawi, itu tidak penting. Yang penting yang ukhrawi, yaitu orang tertipu. Banyak juga umat Islam yang bersandar pada statusnya, antara lain termasuk pada orang tuanya. Di situ orang tuaku kan orang soleh, insya Allah aku juga selamat kayak orang tuaku. Aku kan muslim, insya Allah aku lebih selamat daripada yang kafir. Ini bersandar pada status. Dirinya lebih selamat karena orang tuanya bertakwa atau karena status-statusnya yang lain. Ini ketertipuan selanjutnya dari seorang mukmin. Bapakku kan ustadz, berarti disayang Allah. Kalau bapakku disayang Allah, kan aku juga pasti disayang. Wong kalau orang menyayang seseorang, itu kan semua yang berhubungan dengan orang ini kan juga disayang. Berarti aku juga ikut disayang. Nah itu ketertipuan mukmin yang sering terjadi selanjutnya. Nah, sekarang kelompok kedua, ahli ibadah. Ini juga banyak yang tertipu. Yang ulama saja banyak yang tertipu, apalagi yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu katanya Ghazali sering tertipu. Pertama, melalaikan hal-hal wajib, sibuk dengan yang sunnah-sunnah. Banyak di antara kita yang ini. Rasanya kalau rajin tahajud itu lebih luar biasa dibandingkan yang hanya rajin sholat 5 waktu. Padahal itu harusnya ranking, urut. Ya 5 waktu dulu baru didukung oleh tahajud. Tapi kadang-kadang menu pendukung ini lebih utama daripada menu utamanya. Jadi jangan sibuk dengan yang sunnah-sunnah, melupakan yang wajib-wajib. Itu yang pertama. Nanti setelah itu Imam Ghazali menjelaskan banyak tentang sholat, wudhu, dan macam-macam. Misalnya tentang sholat, Imam Ghazali menjelaskan banyak orang yang tertipu dalam sholat, termakan oleh was-wasnya setan. Takut salah sehingga malah kontraproduktif karena was-was. Jadi di situ contohnya misalnya kalau mungkin teman-teman pernah kalau pas sholat ada orang yang was-was terus. Takbir bisa dibolak-baleni, bolak-balik. Bisa Allahu Akbar, batal lagi. Terus Allahu Akbar, batal lagi. Sampai imamnya mau rukuk baru sukses takbirnya.
karena khawatir kehilangan rokaatnya. Itu was-wasnya dari setan. Saya dulu punya teman juga yang kalau wudhu tidak selesai-selesai lama, khawatir tidak terbasuh. Itu juga jenisnya was-was. Makanya ada yang menasihatkan kalau mau sholat, bacalah surat An-Nas biar tidak was-was. Jadi was-was kita untuk, katanya Imam Ghazali di situ, was-was kita untuk tidak takbiratul ihram itu membuat kita kehilangan bacaan Fatihahnya imam. Mendengarkan Fatihah lebih wajib sebenarnya. Tapi karena was-was kita kehilangan itu. Ya semoga antara yang ceramah dan jamaahnya tidak tertipu kayak tadi ya. Latihan biar tidak tertipu. Oke, ahli ibadah ada juga yang haji. Hajinya sudah bahkan mungkin bolak-balik ditambahi umroh, tapi tidak meninggalkan perbuatan zalim, tidak menyelesaikan utang, tidak mencari keridhaan orang tua, tidak mencari rezeki yang halal. Itu sama saja berarti tertipu. Sama kayak para koruptor misalnya, wah saya ini dosanya besar nih korupsi, umroh nanti di sana tobat misalnya. Oh, ayo tidak ada nilainya, meskipun sudah haji, sudah umroh, tapi masih zalim, masih punya tanggungan utang, orang tuanya tidak meridhoi, rezekinya tidak halal. Itu tidak ada logika matematika bahwa kalau saya korupsi 10 tapi kemudian ditutup dengan amal baik 1, yang 1 ini kualitasnya dilipat gandakan jadi 70, jadi masih untung 60 misalnya. Tidak ada logika itu, karena sumbernya sudah haram, tidak halal, ya tidak bisa sudah ditandingkan dengan yang baik. Itu kayak kotoran yang dilemparkan ke air jernih. Kotorannya tidak jadi hilang, tapi airnya jadi najis. Oke, terus ini contoh lagi ahli ibadah yang tertipu. Ada orang yang melakukan ibadah, contohnya adzan. Ada orang ahli adzan dan dia merasa saya adzan ini ikhlas Pak lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi begitu ada orang lain yang ganti adzan, kayaknya dia dan kayak gitu kurang berkualitas. Dan itu mbok ya itu jari ikhlas, tapi ada orang lain azan kok tidak terima. Sama kayak imam, biasa imam, oh saya imam itu ikhlas, siapa saja boleh selain saya jadi imam. Tapi begitu ada orang lain imam, wah komentarnya tidak berhenti-berhenti. Imam kok kayak gitu, imam, ya sudah. Nah, itu dia tertipu juga sebenarnya, menunjukkan dia berpamrih, tidak ikhlas. Jadi itu contohnya. Ada yang berebut jadi imam masjid supaya dijuluki hamba terbaik. Wah ini imam ini. Oke, ada juga yang tertipu oleh tempat. Misalnya orang yang hidupnya di tanah suci Mekah atau Madinah, dan dia merasa, wah saya ada di tanah haram, tanah suci, berarti hidupku juga suci. Nah, itu tertipu oleh tempat. Kayak takmir merasa, wah aku hidupku di masjid terus sih, berarti ya besok langsung masuk surga karena hidup di masjid. Itu termasuk yang tertipu. Terus ada yang zuhud terhadap harta tapi masih senang mencari pangkat dan kedudukan. Ini juga termasuk tertipu. Saya Pak tidak tertipu oleh harta, tapi kamu tidak sadar kamu tertipu oleh status. Kamu ingin dianggap orang soleh, ingin dianggap orang tinggi. Ada yang kan ada ahli ibadah tertentu, ulama tertentu, diberi harta tidak mau. Wah janganlah, nanti merusak zuhud saya. Tapi dalam hatinya sebenarnya pengen. Terus kenapa kok dia menolak? Karena status tadi targetnya untuk dapat nama baik di masyarakat. Begitu orang ngerti, wah ustadz itu zuhud sekali, dikasih honor, tidak mau loh itu, terus tersebar kemana-mana dan dia bangga.
Wah, ternyata aku ini hebat loh, disangoni tidak mau. Itu ketertipuan juga. Jadi jangan salah, kalau dalam agama kan ingin memperdengarkan atau mendengar amal baiknya itu kan namanya sum'ah. Jadi menyebut-nyebut aku atau ingin mendengar orang lain menyebutkan kebaikannya. Wah, ngaji ini sudah berapa ratus sesi, luar biasa. Terus seneng aku, sudah banyak yang suka ngaji ini. Itu berarti kehilangan ketertipuan. Jadi kita sedang tertipu, kehilangan kualitas, kehilangan nilai baiknya. Jadi ini Ghazali ini ringkas penjelasannya. Kalau mau agak panjang, buka Ihya. Di Ihya penjelasannya lebih panjang, lebih detail tentang orang-orang yang tertipu ini. Ini kalimat terakhir ya. Wa anwa ulururi fi tariqis suluki ilallah la tastaksi illa ba'da syarhi jami'il ulumil khafiyah. Dan macam-macam ketertipuan di jalan menuju Allah itu tidak terhitung sebenarnya. Maka kita harus sangat hati-hati. Tidak terhitung kecuali ba'da syarhi, setelah menjelaskan semua ilmu-ilmu yang rahasia. Yang ini memang tidak bisa sembarangan diungkap. Wa dzalika la ruhsata fi dzikrihi. Jadi masih banyak hal lain tentang ketertipuan yang tidak bisa diungkap karena berhubungan dengan ulumul khafiyah. Waqad yajuzu idharuhu hatta la yaqul mahruru fi. Tapi boleh sedikit-sedikit dijelaskan sehingga orang-orang tidak jatuh pada ketertipuan. Jadi ini Ghazali mau bilang, yang saya jelaskan di depan tadi, ketertipuan yang macam-macam tadi, itu sebenarnya hanya bagian kecil saja dari ketertipuan. Jadi tidak banyak, meskipun kamu sudah sejak tadi geleng-geleng, tidak ada habisnya, salah semua aku. Tapi katanya Ghazali itu baru kecil, belum bisa diungkap semua. Yang bisa mengungkap nanti ahli ulumul khafiyah, orang-orang yang ahli ilmu-ilmu dalam, ilmu batin, yang tidak sembarangan mengungkap tentang rahasia ketertipuan ini. Jadi cuma ada baiknya kita tahu serba sedikit, antara lain lewat Kasyful Tabyin ini, biar kita tidak jatuh pada ketertipuan. Ada kelompok sufi yang terlalu fokus pada satu amalan dan melupakan dimensi yang lain, termasuk hatinya. Misalnya ada yang fokus untuk soal makanan saja. Pokoknya saya mau nyari makanan yang halal saja. Ini tidak salah, benar. Cuma kadang-kadang konsentrasinya ke situ, terus itu saja yang diperhatikan, urusan hati, urusan yang lain diabaikan. Ini juga tertipu. Mau apa saja dicek, ini minuman ini halal apa haram, mau apa saja, itu menghabiskan waktunya hanya untuk satu itu juga tertipu. Mungkin kalian punya amalan apa yang jadi fokusmu mati-matian tiap hari, pokoknya tidak boleh putus amalan ini. Kadang-kadang kalian tertipunya di situ. Kadang-kadang sholatnya kelewatan, bolong, tidak apa-apa, tapi amalan ini jangan bolong. Itu namanya tertipu. Kemudian kalau ini sama dengan yang tadi, ada orang yang ngaku sufi, kemudian mengaku sedang mengabdikan kesufiannya untuk manusia, kemudian entah sadar apa tidak mengeruk harta dunia dari jamaahnya, murid-muridnya, tapi tidak dipakai sendiri, untuk diinfakkan kembali. Targetnya memang dengan diinfakkan kembali, dia semakin dikenal oleh jamaahnya, dianggap orang yang pemurah.
Tapi harta ini sebelumnya sebenarnya ya diambil dari jamaahnya. Nah ini juga termasuk yang tertipu. Ini sindiran pada yang ayo nyumbang, ayo ngumpul uang, ayo nyumpulin. Ini kan tidak dipakai sendiri, tapi dipakai untuk jamaah yang butuh yang lain. Tapi ini begitu salah niat, jadinya tertipu. Kenapa? Sebenarnya tujuannya untuk kebesaran nama si orang yang ngaku sufi ini. Nah, itu ketertipuan selanjutnya dari kaum sufi ini. Terus ada lagi sufi yang dekat dengan penguasa, kemudian mengeruk mencari penghasilan, mencari sumber dana dari penguasa, tidak peduli sumbernya dari mana. Ini juga sufi-sufi yang tertipu. Kalau ini sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Selanjutnya ada sufi yang sibuk menyelidiki cacat jiwa orang lain sampai lupa cacat jiwanya sendiri. Ini ketertipuan selanjutnya. Sufi yang bapak ini sering ngomong jelek ya, bapak ini batinnya tidak bersih, suka mengeluh setiap hari, meneliti cacatnya orang lain. Tidak apa-apa. Memang di antara tugasnya seorang guru dalam sufi itu meneliti cacat jiwanya orang lain. Tapi jangan lupa cacat jiwamu sendiri. Kalau kamu lupa dengan cacat jiwamu sendiri, berarti kalian termasuk orang-orang yang tertipu. Kan ada memang kan sekarang sufi-sufi tertentu yang tampil mungkin di TV, di mana yang wah bapak ini sering sakit hati ya, sering ngomel ya, kayak gitu. Itu kan meneliti cacat jiwanya orang lain. Tidak apa-apa, asal tidak lupa cacat jiwanya sendiri. Katanya Ghazali ini kayak orang yang mempersiapkan orang lain, membantu orang lain untuk berangkat haji, dia sendiri nggak berangkat haji. Itu orang yang suka meneliti cacat jiwanya orang lain. Kalau ini agak tinggi. Ada sufi yang melakukan suluk, mendaki makom demi makom, terpesona oleh makrifat, terus berhenti. Perjalanan suluk itu indah, dari makom ke makom, nikmatnya luar biasa. Nanti ada banyak pengalaman di situ. Hati-hati jangan tertipu oleh pengalaman-pengalaman luar biasa ini, karena tujuan akhirnya seorang sufi adalah Allah. Kalau tertipu di situ, ya sudah. Kalau terpesona dengan pengalaman-pengalaman luar biasa ini, berarti sedang tertipu. Wah, makrifat, alhamdulillah Pak, saya sekarang ngerti macam-macam yang orang lain sembunyikan, saya paham. Ketika kalian nyampe makom ini dan terpesona di situ dan tidak melanjutkan perjalananmu, berhenti di situ, disitulah kamu sedang tertipu. Jadi ini levelnya lebih tinggi. Kalau ini sufi beneran, menempuh suluk tapi tertipu oleh pengalaman-pengalaman luar biasa. Karena sufi itu biasanya ketika mengalami akhwal diberi oleh Allah anugerah, kadang-kadang bentuknya karomah yang luar biasa, mereka kadang tertipu di situ. Ada lagi yang terakhir, ini juga kelompok salik. Ini lebih bagus dari sebelumnya, tapi juga tertipu. Ini orang suluk yang pokoknya jalan saja, melakukan amalan-amalan, tidak tengok kiri kanan, yang tidak tertipu oleh hal-hal luar biasa. Cuma ilmunya kurang, sehingga perjalanannya tidak tuntas, merasa sampai padahal belum. Ini juga bahaya. Banyak kan yang kemudian ngaku-ngaku dapat ilham, ngaku-ngaku sudah sampai ketemu Allah, dapat wahyu, dapat wasit, macam-macam.
Ini sebenarnya ada yang kurang ilmunya. Karena kurang ilmu, maka dia tidak tahu ini sudah sampai apa belum. Menganggap dirinya sudah nyampe, padahal belum. Jadi ini ketertipuan seorang sufi. Kaum sufi kadang-kadang, sering juga mereka ini tertipu. Yang pertama, ada orang yang tertipu oleh pakaian, ucapan, sikap, gaya sufi. Ada orang yang hanya niru bajunya, menggunakan istilah-istilah dan perilaku lahirnya sufi, terus merasa aku sudah sufi, tanpa mau lelah untuk mujahadah, riyadhah atau tazkiyatun nafs. Pokoknya kamu pakai sorban, pakai baju putih, nggawa tasbih kemana-mana, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus kamu merasa wes sufi. Kalau diajak ngobrol, pokoknya kalimatnya kalimat-kalimat sufistik semua. Subhanallah, astagfirullah. Ya, itu. Dan kamu merasa sudah sufi dengan itu. Atau bajunya saja, pakai baju putih-putih, pakai baju, dan kamu merasa tinggi dengan itu. Atau sufi itu bajunya yang jelek-jelek, yang agak aneh, terus kamu juga pakai baju itu. Hanya dengan itu tidak cukup kamu jadi sufi. Tapi kalau kamu merasa jadi sufi hanya dengan itu, tanpa mujahadah, tanpa riyadhah, tanpa tazkiyatun nafs, ya kamu sebenarnya sedang tertipu. Hanya casingnya saja. Kamu hanya niru pakaiannya, niru mungkin jenggot kamu panjangkan, rambutnya mbok semir putih dan gawa syekh, terus tasbihnya besar. Kalau ke masjid duduk paling depan, kayaknya wiritannya setengah jam dewe. Tapi hanya acting biar dianggap sufi, maka kalian sedang tertipu. Ya. Tapi saya aslinya memang gitu kok Pak, ndak acting ya. Kalau ndak acting ya ndak apa-apa, ndak usah baper. Ya kan? Loh, kalau kamu baper itu menunjukkan kamu acting sebenarnya. Jadi ada kelompok yang tertipu oleh casingnya. Ada yang lebih parah. Jenis kedua, ada kelompok yang menggunakan identitas kesufiannya untuk memperoleh harta yang haram, harta yang syubhat, sekerat uang, sekeping cinta, berebut pengaruh, saling bersaing mendengki antar kelompok. Ada, itu berarti bukan semua. Siapa yang tertipu ini? Dengan identitas kesufiannya dia menyandarkan hidup. Wah, kalau saya sufi ini nanti kan banyak yang datang ke saya, atau banyak yang undang saya, sehingga saya dari situ dapat maisha, dapat uang. Atau untuk cinta, banyak yang suka padaku kalau saya sufi gini. Wah, semua datang padaku, salaman, cium tangan, lumayan. Jadi, atau nyari pengaruh. Dengan saya sufi gini, orang segan padaku. Jadi kesufiannya dipakai untuk mengejar kemanfaatan duniawi yang rendah secara sengaja. Itu juga sumbernya penyakit. Ada yang lebih halus, jenis ketiga. Ini kebalikannya yang pertama, tapi sama-sama tertipu. Yang ketiga ini kelompok yang mengaku berjiwa sufi tanpa atribut-atribut kumal kesufian, menggunakan istilah-istilah dan perilaku populer kaum sufi.
Tapi sebenarnya mereka juga tertipu. Kalau bahasanya Ghazali, terjemahan letternya kayak orang yang sok sufi. Saya ini biasa-biasa gini lah, jangan salah, sufi ini. Nah, kelihatannya saja tidak pernah kopian, tidak pernah sufi ini, nah, itu kelompok ketiga tertipu. Ya kayak gini ini, sufi kota, sufi modern, sufi kontemporer. Jadi tidak kayak dulu. Kalau dulu kan pakai baju robek-robek, enggak. Sekarang sufi itu di kafe-kafe. Nah itu bukan masalah di kafenya, bukan masalah itunya, tapi masalah ngaku-ngaku sufi itu loh yang masalah. Jadi tertipumu di situ. Ya, kalau yang pertama kan jelas kamu pakai sorban, pakai jubah, terus pingin dia. Kalau ini mungkin kamu biasa-biasa saja, tapi kamu merasa bahwa ya ini sufi modern, ya ini ngaku-ngaku sufi, sok sufi, itulah masalahnya. Jadi hati-hati kalau kalian ada di sini, berarti kalian juga tertipu sebenarnya.